Mengenali diri adalah pondasi dasar untuk pengembangan diri. Ketika orang dapat mengenali dirinya, maka ia akan lebih mudah mengelolanya. Berbagai cara dan alat digunakan untuk mengukur IQ, kreativitas, maupun kepribadian. Hal ini mengingat sangat penting untuk mengenali diri sendiri, agar dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, pengenalan dan pengelolaan diri ini akan digunakan dalam berhubungan sosial, karena dengan mengenali dan mengelola diri dengan baik menjadi modal dalam berelasi. Orang akan dapat dengan mudah menakar porsi peran, menempatkan diri, dan mengambil bagian berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Salah satu cara mudah dalam mengenali diri adalah dengan MBTI. Apa itu? MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator adalah alat tes psikologi untuk mengukur kepribadian seseorang. MBTI dikembangkan oleh Isabel Branch Myers dan Catherine Branch Myers dari teori kepribadian Carl Gustav Jung. Tes ini digunakan untuk optimalisasi orang pada bidang yang sesuai dengan preferensinya. Misalnya, cara belajar siswa, penjurusan, dan karir, serta cara mengajar guru. Baik, sebelum masuk ke video selanjutnya, saya mengajak Anda semua untuk mendukung channel YouTube Teropong Pengetahuan dengan cara subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru di masa kini. Dalam tes MBTI ini, ada 4 dimensi kecenderungan sifat dasar manusia. Nomor 1. Dimensi pemusatan perhatian atau asal energi bagi diri, introvert versus extrovert. Salah satu cara mengenali diri sendiri adalah mengetahui kepribadianmu dalam bersosialisasi. Apakah kamu termasuk orang yang suka berinteraksi dengan orang lain atau lebih nyaman ketika sendirian? Hal ini menentukan bagaimana kamu dapat berinteraksi dengan orang lain di dunia luar. Orang dengan kepribadian ekstrovert cenderung menikmati interaksi sosial dan selalu merasa bersemangat ketika menghabiskan waktu bersama banyak orang. Dikatakan juga bahwa orang yang ekstrovert menyerap energi dan kesenangan dari berinteraksi dan berbincang pada orang lain. Sementara itu, kepribadian introvert lebih nyaman untuk menghabiskan waktu sendiri dalam berinteraksi dengan orang lain. Ia menyukai hubungan yang dalam dan bermakna. Ia pun merasa mendapatkan energi ketika menghabiskan waktu sendirian. Orang dengan preferensi introvert memusatkan perhatian atau mengambil energi dari dalam dirinya. Orang introvert akan lebih suka dalam kondisi sendiri karena pada saat itu energinya akan di-charge kembali. Sebaliknya, orang dengan preferensi ekstrovert akan lebih suka bertemu dengan orang lain karena pada saat bersama orang lain, energinya akan bertambah. Nomor 2. Dimensi memahami informasi dari luar, sensing versus intuisi. Pada poin ini, MBTI akan melihat bagaimana seseorang mengumpulkan dan mempelajari informasi dari dunia sekitarnya. Sensation adalah kepribadian orang yang bisa merasakan hal-hal di sekitar secara mendetail. Ia bertindak sesuai fakta yang ada, lalu memberikan solusi dari pengalaman yang sudah dialaminya. Sedangkan, kepribadian intuisi, ia lebih mengedepankan kesan seseorang dengan pemikirannya. Ia juga suka memikirkan kemungkinan yang akan terjadi, berhayal, membayangkan masa depan, dan menggali hal-hal abstrak. Pribadi ini bisa menyalurkan pemikirannya menjadi suatu yang kreatif dan menyalurkannya lewat hobi. Orang dengan preferensi sensing mengambil informasi melalui alat inderanya. Karena itulah, orang dengan preferensi sensing membutuhkan data untuk memahami sesuatu atau lebih percaya kepada fakta. Sebaliknya, orang dengan preferensi intuition mengambil informasi dari intuisi. Artinya, orang intuitif lebih banyak mengandalkan imajinasi. Karena itulah, orang intuitif lebih suka berpikir pada skup besar dan abstrak. Nomor 3. Dimensi menarik kesimpulan dan keputusan, thinking versus feeling. Poin yang satu ini sangat menentukan seseorang dalam mengambil keputusan yang dikumpulkan dari skala sensation dan intuition. Seseorang yang lebih dominan thinking akan lebih dominan bertindak berdasarkan fakta yang ada serta selalu berpikir logis dalam mengambil keputusan. Sedangkan, kepribadian feeling akan mengutamakan perasaan dan emosi yang hadir sebelum ia memutuskan sesuatu. Pribadi ini cenderung untuk memikirkan juga perasaan orang lain. Ia takut yang dilakukannya akan membuat orang lain merasa sakit hati. Coba bandingkan kata-kata atau pertanyaan seorang bos pada bawahan yang melakukan kesalahan dalam bekerja. Satu bos mungkin mengatakan, "Kenapa kerjamu tidak efektif dan efisien?" Sementara bos yang lain menanyakan, "Kamu sedang ada masalah? Apa bedanya?" Nah, itu silakan Anda bedakan. Nomor 4. Dimensi pola hidup, judging versus perceiving. Poin yang satu ini adalah cara seorang berhubungan dengan dunia luar. Seseorang dengan kepribadian judging
akan bersikap tegas dan selalu terstruktur dalam melakukan sesuatu. Ia suka membuat jadwal kegiatan harian supaya semuanya tepat sesuai rencananya. Sedangkan, pribadi persaving atau menerima akan bersifat fleksibel, spontan, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan apapun. Orang dengan preferensi judging mengeksekusi rencana atau melakukan tindakan dengan lebih diatur, sistematis, dan terjadwal. Sebaliknya, orang dengan preferensi persaving lebih bersifat spontan dan fleksibel. Bagaimana? Apakah Anda sudah mulai mengenal diri Anda lebih dalam? Itulah cara tes menggunakan MBTI agar bisa mengenal diri Anda lebih dalam. Dan untuk link tes ada di deskripsi. Jika Anda suka dengan video kami, silakan klik like. Jika ada saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan saya mengajak kembali Anda untuk subscribe channel Teropong Pengetahuan supaya Anda bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Terima kasih, salam Teropong Pengetahuan.